Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian sehat, semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih kesehatan. Nah, pada malam hari ini Tati mau ngasih informasi ke kalian semuanya, khususnya mbak-mbak, mas-mas TKW yang mau pulang ke Indonesia ya, karena ini informasi sangat penting banget sahabat-sahabat ya. Kenapa saya bilang informasi ini sangat penting dan sangat ori? Karena ini semua untuk kebutuhan kita bersama ya sahabat-sahabatku ya. Dari kemarin saya lihat itu di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ya, di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta itu menumpuk penumpang, karena di Indonesia itu bandara yang dibuka itu hanya Jakarta saja untuk saat ini. Jadi penumpang di situ meluap dan bludak. Ya, saya bilang kenapa? Dari Arab Saudi ya, dari Arab Saudi turunnya Jakarta. Dari Korea turunnya Jakarta, dari Malaysia turunnya Jakarta, dari Amerika turunnya Jakarta, dari negara manapun itu turunnya di Jakarta. Karena apa? Di Jakarta sendiri akan dikarantina dan akan di PCR ya, akan di PCR juga. Makanya dari itu di Jakarta hari ini, mungkin 2 hari ini penumpukan penumpang ya. Karena penumpang Indonesia itu banyak banget sahabat-sahabat ya, karena penumpang pesawat pulang ke Indonesia itu banyak sekali, apalagi sekarang mau menyambut tahun baru dan mau Natalan ya. Tentunya yang bagi umat Nasrani ingin Natalan di rumah, ingin Natalan bersama keluarga. Terus untuk yang non muslim atau yang muslim mungkin mau tahun baru berkumpul keluarga di rumah, makanya berbondong-bondong pulang ya. Sebenarnya TKW TKI ini bukannya kita sebagai TKW TKI langsung duit kita banyak meluap bludak, itu tidak ya sahabat-sahabat. Karena kalau kita mau pulang itu juga kita itu nyelengin, atau kita itu harus punya tabungan banyak. Kalau kita nggak punya tabungan banyak, nanti kita itu di rumah itu, aduh, itu dari Korea, itu dari Arab Saudi, itu dari mana kok nggak ada uang? Pasti ada yang bilang begitu. Makanya di waktu kita di bandara itu, jangan sampai kalian itu pencar dari keluarga kita yang ada Indonesia, maksudnya semua TKI yang ada Indonesia. Contohnya kemarin sahabat-sahabat ya, contohnya kemarin itu ada salah satu orang Madura ya, orang laki-laki bersama namanya Mas Slamet ya. Mas Slamet itu dia berani, dia terbang dari Korea itu berapa jam nyampe Indonesia ya, berapa jam dari Korea nyampe Indonesia. Dari Korea nyampe Indonesia itu sampai jam 4 sore ya, sampai jam 4 sore, terus nunggu jemputan karantina dari Jakarta. Menunggu jemputan karantina dari Jakarta itu sungguh mengesalkan dan sungguh luar biasa capeknya. Karena dari jam 4 sore sahabat-sahabat ya, dari jam 4 sore baru jam 2 pagi itu dijemput ya, dijemput dari Wisma Atlet ya, dijemput dari Wisma Atlet ya. Sedangkan di Wisma Atlet itu nggak langsung masuk kamar sahabat-sahabat, ngantri lagi ya, ngantri nunggu kamar, ngantri PCR ya, semua ngantri, dari makan pun ngantri, oyo-oyoan kayak gombal amoh pokoknya ya. Makanya buat teman-temanku semuanya, untuk dimanapun tujuan sekarang, Indonesia kan lagi kayak gitu, lagi genting miris banget ya. Tolonglah kalian bawa roti lah sedikit-sedikit ya, bawa roti lah sedikit-sedikit, bawalah minum sedikit-sedikit begitu ya. Jadi apa? Jadi ada stoknya, nggak kelaparan. Saya pun melihatnya itu kasihan sahabat-sahabatnya, saya itu melihatnya itu kasihan. Ada yang tidur di lantai, nggak pakai alas sama sekali, cuman pakai alas tas buat bantal
Ya di situ pun orang itu bergerumpul banyak banget ya, bahkan ada ratusan ya, ada ratusan. Ada yang komplain sedikit, ada yang berani sedikit langsung diciduk sama polisi atau diciduk sama aparat. Ya, saya minta buat mbak-mbaknya, mas-masnya yang ada di Wisma sana, kalau teman kalian itu kena masalah, tolonglah dibantu. Ya, itu kan semua itu berkorban buat kalian semuanya yang ada di Wisma sana. Ya, kepentingan bersama. Jangan sampai ada yang diciduk satu langsung yang satunya sorak-sorak. Jangan begitulah. Ya sama, kalau ada yang satu diciduk, salah satu diciduk, demolah semua bareng-bareng begitu. Jadi dapat keadilan semuanya. Ya, kalau sekarang lihatin itu kayak saya yang lihatin itu miris banget. Ya, kayak nggak tertib gitu loh teman-teman ya, nggak tertib. Kenapa saya bilang nggak tertib? Karena ya kita di sini contohnya dari Taiwan ya. Dari Taiwan itu di sini tuh harus PCR dan harus suntik vaksin 2 kali ya. Suntik vaksin 2 kali masih pakai surat PCR. Ya. Sedangkan nyampe Bandara Soekarno-Hatta Jakarta itu dijadiin satu, nggak ada jarak, nggak ada menjaga jarak, itu nggak ada. Umpel-umpelan kayak gombal amoh. Ya sayang kan ya, kita PCR di Taiwan tuh berapa? 7.000 ya, 7.000 NT. 7.000 NT kalau dirupiahin berapa? Sekitar 2,5 juta, 3 juta loh. Itu sia-sia kalau toh di Indonesianya udah di PCR terus campur baur sama orang banyak dari negeri Arab Saudi, dari Korea, dari Malaysia, nah dari Amerika, bahkan dari negeri-negeri tetangga sana jadi satu. Ya percuma PCR-nya. Ya. Jadi buat peringatan buat yang pulang, khususnya untuk pulang Natalan dan Tahun Baru, ya kalau bisa kalian itu jaga keamanan dan jaga kesehatan. Ya, kenapa saya bilang jaga keamanan dan kesehatan? Jangan sampai kalian pulang itu bawa koper banyak banget. Karena apa? Di Wisma sendiri kalau kalian bawa koper itu repot. Ya, kalau kalian mau pulang seterusnya atau cuti, bawa pakaian secukupnya saja lah. Di rumah bahkan kan udah ada pakaian, udah ada baju. Ya, dari Taiwan ke Indonesia otong-otong baju, dari Indonesia otong-otong baju lagi ke Taiwan. Ya kalau bisa, kalau kalian mau pulang itu ya jajanan, baju, panci, apa yang dari Taiwan itu dikirim semua. Jadi nanti kalian pulang ke Indonesia itu tinggal bawa tas saja kayak bos. Ya, tinggal bawa tas saja kayak bos, nggak usah nunggu barang, nggak usah nunggu koper, nggak usah oyong-oyong koper. Toh kalian kalau pengen beli jajanan, beli coklat, beli apa ya kirim. Ya jadi nggak ribet. Ini saya itu ribet kasihan gitu loh sahabat-sahabat ya. Sudah ribet, kasihan lihatin kalian terlantar menunggu berjam-jam di Wisma Atlet sana menunggu untuk karantina. Sedangkan semua penumpang dari negeri lain, dari negeri sana-sana itu jatuhnya semua ada di Jakarta. Ya, orang Wisma saja kewalahan. Mau PCR orang berapa ratus orang begitu ya, kewalahan banget. Ya. Sekarang Wisma Atlet itu penuh di Indonesia. Karena orang dari Indonesia yang merantau ke negeri orang, mau tahun baruan, mau Natalan itu pulang. Ya, mungkin kadang 1-2 orang banyak duit ya. Kalau 1-2 orang mungkin banyak duit. Saya di sini uyel-uyelan makan nggak terjamin, saya mau ke hotel. Ya di hotel kalian bayar berapa? 2.500.000. Ya, ke hotel bayarnya 2.500.000. Kalau duitnya pas-pasan mau gimana?
Ya, saya menghimbau buat mbak-mbaknya, mas-masnya TKW, khususnya TKW, TKI, dari manapun berada. Kalau kalian mau pulang, pikirkanlah dulu lah. Ya, kalian pikir dulu. Jangan sekali-kali kalian bawa barang banyak banget. Kalau kalian bawa barang banyak banget itu kalian capek, ya, capek pikiran dan capek bawanya. Kalau kalian pulang, bawalah duit yang banyak, sahabat-sahabat. Ya, kalau kalian pulang itu bawa duit yang banyak, jangan bawa barang yang banyak. Barang cukup dikirim saja ya. Dari Taiwan, dari Korea, dari Amerika, dari Arab Saudi. Kalian kirim saja ke Indonesia. Jadi kalian pulang ke Indonesia itu enak, nggak usah mikir barang koper saya berapa. Apalagi saya lihat ya, teman-teman yang di Taiwan kemarin bawa koper 29 in 1, koper 21 in 1, belum tas tenteng itu gede banget 1, belum ransel ya. Jadi bawa berapa? 4, koper 2, ransel sama tas 1. Nah, itu terlalu banyak lah. Itu kalian capek ya. Di sini kalian sudah capek kerja. Ya, kalian di sini sudah capek kerja, ditambah lagi kalian bawa barang banyak. Apalagi sekarang di karantina. Ya, di karantina 10 hari loh sekarang. Ya, 10 hari karantina. Kalau sekarang kalau yang cuti-cuti rugi dah kalau mau pulang ke Indonesia. Ya, kecuali yang pulang lepas ya. Yang pulang lepas saya nggak bilang. Ya, kalau yang dari Korea, yang dari Arab Saudi, kalau teman saya kemarin pulang dari Arab Saudi, cuti itu 3 bulan ya. Cuti itu 3 bulan. Kalau Taiwan, cuti itu 1 bulan. Itu aja ngego sama majikan. Kalau majikannya bilang setengah bulan ya setengah bulan, 2 minggu ya 2 minggu, begitu. Nah, makanya saya dari awal saya masuk kerja di sini, maksudnya di tempatnya nenekku ini, saya udah bilang ke majikan saya, ya, kalau corona COVID-19 sudah hilang, saya mau cuti 1 bulan. Saya bilang begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau nggak saya bilang, nanti nggak boleh. Paling dikasih cuma 2 minggu. 2 minggu buat apa? Ya, tiket sudah mahal, perjalanan capek. Begitu sahabat-sahabatku ya. Makanya kalau kalian mau pulang ke Indonesia, itu pikirlah dulu lah, pikirlah 2 kali. Kecuali sekarang sudah nggak konvet, ya udah aman, Indonesia nggak usah dikarantina lagi. Mari kita pulang. Aku juga pengen pulang sahabat-sahabat ya. Aku juga pengen pulang, bukan saya nggak pengen pulang, saya pengen pulang banget. Ya, kenapa saya pengen pulang? Karena saya di Taiwan ini udah lama, ya. Saya juga belum pulang sampai saat ini. Mau pulang bulan 5 kemarin, baru gentar-gentarnya COVID-19. Ya, mau pulang bulan 5 sekarang ini, nggak tahu ini ntar ada apa lagi. Ya, intinya kita masih di sini, masih kerja, pengen nyari duit ya, kita harus sabar ya sahabat-sahabatnya. Kita harus sabar. Kita berdoa aja. Yang penting kita dikasih kesehatan, dikasih keselamatan, yang di rumah juga dikasih kesehatan, dikasih keselamatan. Gitu aja sudah cukup ya. Jangan putus komunikasi sama keluarga. Ya, begitu. Namanya kita di negeri orang, namanya kita mencari nafkah di negeri orang, kita harus bisa menjaga diri, bisa menjaga kesehatan, harus bisa menjaga badan kita, dan harus bisa mengukur penghasilan kita sahabat-sahabat. Kalau nggak bisa mengukur penghasilan kita juga susah. Kenapa saya bilang gitu? Ya, kalian di sini gaji seumpama kayak saya, gaji cuma 17, 18 kadang-kadang. Kalau saya hutangnya melebihin gaji saya, ya, besar pasak daripada tiang, nggak bisa sahabat-sahabat. Ya, kita harus bisa mengukur dan kita pandai-pandai mengatur duit. Duit jangan sampai dikirim semua, kita harus punya stok. Sewaktu-waktu kita ada keperluan, kita bisa ngambil di bank. Ya, kalau kita nggak punya duit di sini, kalau ada apa-apa, namanya kebutuhan mendadak, nggak tahu. Ya sahabat-sahabatku ya,
Nah, itulah saran dari Tati ya, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Kalau yang baik silahkan ambil, yang jelek atau yang menurut kalian nggak cocok ya jangan dicontoh ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe bila suka video Tati, dan terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen di channel Tati. Semoga membawa berkah barokah ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.